Martial Pick Bab 624, merangkak dari lubang apa kamu? Yun Xuan dengan cepat maju ke depan dengan sopan menyambut Master Alam Transenden. Paman Sun, aku membuatmu menunggu. Sun Ying tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku baru saja datang. Apakah kamu baik-baik saja, gadis Yun? Semuanya baik-baik saja denganku. Terima kasih sebelumnya atas bantuanmu di sini, Paman Sun. Ya, Sun Ying mengangguk ringan, ragu-ragu menindaklanjuti. Jika kamu punya waktu, kamu harus pergi menemui ayahmu. Dia. Paman Sun. Yun Xuan mengerutkan kening langsung memotongnya. Baiklah, sudahlah. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Sun Ying menghela nafas tanpa daya. Melihat adegan ini, Yang Kai menyadari bahwa kelompok ini memiliki berbagai masalah yang berbeda, tetapi ia dengan pintar tetap diam dan tidak ikut campur. Yun Xuan menoleh ke wanita muda berikutnya dan mengangguk, Saudari Junior Ruan, aku percaya kamu sudah sehat sejak kita terakhir bertemu. Ruan Xin Yu mendengus dingin, menggerutu kembali dengan sedih, jika kamu datang lebih awal akan lebih baik. Kami sudah menunggu kamu di sini selama beberapa hari. Jika bukan karena perintah serikat, aku bersikeras bahwa tim aku mampu menyelesaikan misi ini sendiri dan mengklaim semua hadiahnya. Yun Xuan balas tersenyum tipis, Saudari Junior pasti bercanda. Karena serikat mengeluarkan perintah seperti itu, mereka pasti punya alasan yang bagus. Wajah cantik Ruan Xin Yu menjadi suram, sepertinya ingin membantah argumen Yun Xuan ketika Sun Ying tiba-tiba bertepuk tangan dan menyela, bagus itu sudah cukup. Kalian berdua adalah murid serikat namun kalian selalu bertengkar setiap kali bertemu. Apakah kamu benar-benar memiliki permusuhan yang begitu mendalam sehingga kamu tidak bisa menyelesaikannya dengan damai? Bahkan dengan Sun Ying melangkah sebagai penengah, Ruan Xin Yu mempertahankan ekspresi dinginnya sementara Yun Xuan mengenakan senyum pucat menyebabkan Master Alam Transenden ini tidak sakit kepala kecil. Oh, tiba-tiba, Sun Ying memperhatikan Yang Kai, jejak kecurigaan melintas di wajahnya, gadis Yun, bagaimana timmu memiliki satu orang lagi hari ini? Apakah dia murid Union yang baru? Mengatakan demikian, Sun Ying dengan cepat memeriksa Yang Kai sekali lagi dengan Divine Sensei-nya, dan setelah melihat kultivasinya, dia tidak dapat menahan anggukan ringan, berpikir bahwa memiliki kekuatan seperti itu pada usia muda seperti itu tidaklah buruk. Satu-satunya hal yang membingungkannya adalah Yang Kai tidak mengenakan jubah murid Bold Independent Union. Dia bukan murid serikat, kata Yun Xuan. Kali ini, minat Ruan Xin Yu dan Zuo Luo terusik. Ketika murid-murid Bold Independent Union pergi untuk melaksanakan misi, itu masuk akal untuk tidak membawa orang luar, jadi perilaku Yun Xuan cukup membingungkan bagi mereka. Dia ingin bergabung dengan Bold Independent Union, jadi kali ini aku membawanya keluar untuk mengevaluasi kinerjanya di lapangan, Yun Xuan dengan tenang menjelaskan, diam-diam memberi Yang Kai kedipan. Melihat ini, Yang Kai tetap diam dan bersandiwara bersama. Jadi begitu, Sun Ying mengangguk, bagus sekali, maka tuan tua ini juga akan melihat potensinya selama misi ini. Namun, jika dia lolos ke tim mana dia harus ditugaskan? Tim kamu sudah penuh, Yun Xuan. Jika kamu tidak keberatan, bagaimana dengan bergabung dengan tim aku? Zuo Luo mengirim undangan. Alis Yang Kai sedikit berkerut, agak tidak pasti tentang bagaimana ia harus menjawab. Syukurlah Yun Xuan dengan cepat masuk, tidak perlu mempertimbangkan hal-hal seperti itu sekarang, dia mungkin bahkan tidak memenuhi persyaratan serikat, mari kita fokus menyelesaikan tugas kita terlebih dahulu. Bagus, Zuo Luo tersenyum dan mengangguk, saudara kecil, bekerja keraslah. Aku percaya bahwa penilaian Yun Xuan tidak buruk, kali ini jangan membuatnya malu. Ruan Xin Yu di sisi lain hanya melihat Yang Kai dan mencibir, cuma bocah nakal. Yang Kai tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu, memberikan kesan yang keliru bahwa dia agak lambat. Ditambah dengan keluhannya dengan Yun Xuan, tentu saja dia menemukannya tidak enak dipandang. Xin Yu, tim kamu tiba di sini lebih awal dan bertanggung jawab untuk menyelidiki situasi ini, beri kami penjelasan singkat. Sun Ying juga menggunakan Divine Sensei-nya untuk menjelajahi daerah sekitarnya, tetapi ia tidak ingin mengganggu sebanyak mungkin jadi dia mendorong Ruan Xin Yu untuk memimpin. Kembali ke urusan awal, ekspresi Ruan Xin Yu menjadi serius ketika dia mulai menjelaskan, situasi di sini mirip dengan informasi yang diperoleh dari kesaksian para murid serikat. Binatang monster yang tiba-tiba muncul di sini adalah binatang monster pemakan logam yang terutama mengonsumsi biji dan mineral. Tambang Suntin Ore Bold Independent Union kami pada dasarnya telah diambil alih oleh mereka dan mereka telah membangun sarang di dalamnya. Ada sekitar 40 hingga 50 di antaranya secara total, mayoritas di antaranya adalah Orde ke-6 dan hanya beberapa di Orde ke-5.
Sejauh ini tidak ada tanda-tanda Orde Ketujuh telah ditemukan. Binatang monster pemakan logam. Mendengar ini, mata indah Yun Xuan menyala. Begitulah binatang monster pemakan logam. Semua orang di sini seharusnya pernah mendengar tentang binatang monster ini sebelumnya dan tahu apa yang mereka hargai. Zuo Luo tiba-tiba bersemangat, tentu saja kita tahu. Ini adalah keberuntungan. Jika kita dapat mengambil semua binatang monster pemakan logam ini, itu akan menjadi dorongan besar bagi artifak Refiners Union kita. Selama kita memelihara binatang monster ini dengan benar, kita tidak perlu khawatir tentang peleburan biji suntin lagi. Ini akan menjadi prestasi besar bagi kita. Bahkan Sun Ying menunjukkan senyum tipis, kekuatan masing-masing tiga tim kamu tidak lemah sehingga kamu seharusnya tidak mengalami kesulitan menangani beberapa binatang monster Orde ke-6 selama kamu tidak membiarkan mereka mengepung kamu. Bagus, tujuan kita adalah menangkap binatang monster ini hidup-hidup, bukan untuk membunuh mereka. Kamu masing-masing harus mengingatnya, jika ada di antara mereka yang mati itu akan menjadi kerugian besar bagi serikat, mengerti? Semua orang mengangguk dan tiba-tiba tampak termotivasi, seolah-olah binatang monster pemakan logam ini memiliki semacam nilai besar bagi mereka. Hanya Yang Kai yang masih bingung. Yun Xuan, Zuo Luo, Xin Yu, kamu masing-masing mengirim setengah dari anggota kamu untuk membantu tuan tua ini mengatur penghalang untuk mencegah binatang monster pemakan logam itu melarikan diri. Sudah mulai gelap, jadi setelah penghalang didirikan, semua orang bisa beristirahat malam sebelum kita mengambil tindakan besok, Sun Ying mengarahkan. Beberapa saat kemudian, setengah dari murid Bold Independent Union pergi bersama Sun Ying untuk membangun penghalang di sekitar tambang. Yang Kai duduk bersila dan mulai memulihkan diri. Pria berjanggut itu segera berjalan dengan ekspresi cemberut dan duduk di seberang Yang Kai, tampaknya agak bosan. Yun Xuan tidak membawanya, jadi dia merasa agak tidak puas. Saudaraku, binatang monster macam apa binatang monster pemakan logam ini? Mengapa semua orang tiba-tiba menjadi bersemangat ketika kamu mendengar nama mereka? Yang Kai ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Dalam perjalanan ini, Yang Kai mendapat kesan bahwa misi kelompok ini adalah untuk memusnahkan binatang monster yang invasif ini untuk mendapatkan bahan dan inti monster. Namun setelah tiba di sini, tujuan mereka tiba-tiba berubah untuk menangkap binatang monster ini hidup-hidup. Ini membuat Yang Kai bertanya-tanya mengapa binatang monster pemakan logam ini lebih berharga ketika hidup daripada mati. Mendengar pertanyaan Yang Kai, rahang Jihong sedikit menurun ketika dia menatapnya dengan tatapan kosong. Apakah kamu belum pernah mendengar tentang binatang monster pemakan logam? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Hanya merangkak dari lubang apa kamu keluar? Jihong benar-benar kehabisan kata-kata, menatap Yang Kai seolah-olah dia adalah angsa negara yang lengkap. Haha, Yang Kai tertawa agak malu. Aku benar-benar tidak bisa mengerti kamu. Jihong menggelengkan kepalanya dan dengan sabar menjelaskan, dari nama binatang monster pemakan logam kamu harus bisa mengetahui sifat mereka yang membedakan. Binatang monster ini tidak memakan tumbuhan atau daging, hanya mineral. Akibatnya, fisik mereka sangat istimewa dan setelah makan biji dalam jumlah yang cukup, mereka akan secara otomatis memprosesnya di dalam tubuh mereka, mengeluarkan produk yang sepenuhnya disempurnakan nanti. Maksudmu itu kotoran logam? Wajah Yang Kai menjadi hitam. Dalam pengertian yang paling jelas iya, tapi omong kosong itu memiliki banyak manfaat berharga bagi kita. Dibandingkan dengan biji yang diproses oleh artifak refiners biasa, yang dimurnikan oleh binatang monster pemakan logam memiliki kotoran yang jauh lebih sedikit. Sebagai hasilnya, mereka dapat digunakan untuk memperbaiki artefak yang lebih kuat dan berkualitas tinggi. Kamu harus bisa memahami mengapa kami begitu tertarik untuk menangkap mereka alih-alih membunuh mereka, bukan? Iya, Yang Kai mengangguk, kamu ingin membawa mereka kembali ke serikat dan menggunakannya untuk memperbaiki biji dan mineral mentahmu. Tepatnya, dengan binatang monster pemakan logam ini, serikat akan dapat menghemat banyak tenaga, memungkinkan artifak refiners yang dibebaskan untuk menangani tugas-tugas lain yang lebih berharga, kata Jihong dengan antusias, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. 40 atau 50 binatang monster pemakan logam adalah jumlah yang cukup besar. Semakin banyak tangkapan tim kita, semakin baik penghargaan kami. Mungkin kali ini, jika kita bisa menangkap semuanya, kita semua bisa menjadi kapten dan berinteraksi dengan Yun Xuan dengan status yang sama, hehe. Jihong sangat bersemangat untuk memulai praktis dipenuhi dengan energi. Apa sebenarnya situasi Yun Xuan? Yang Kai tiba-tiba bertanya. Seiring waktu mereka bersama, Yang Kai telah memperhatikan banyak hal. Dia samar-samar merasa bahwa identitas Yun Xuan agak berbeda dari murid Bold Independent Union kebanyakan, tetapi dia tidak bisa cukup meletakkan jarinya di atasnya.
Antusiasme Ji Hong segera memberi jalan bagi kecanggungan, ragu-ragu untuk sesaat sebelum berkata, aku pikir itu tidak pantas bagi aku untuk membahas keadaan Kapten. Jika kamu ingin tahu, kamu harus bertanya padanya sendiri, tetapi aku tidak dapat menjamin dia akan memberitahu kamu. Yang Kai mengangguk dengan lembut dan membiarkan masalah berlalu. Malam harinya, Sun Ying dan yang lainnya kembali setelah menyelesaikan penghalang. Sekarang semua orang hanya menunggu fajar tiba. Malam itu, semua orang duduk diam dalam meditasi menyesuaikan kondisi mereka saat mereka menanti-nanti hari esok. Aroma harum tiba-tiba menyapu ujung hidung Yang Kai, menyebabkannya berkedip dan membuka matanya di mana dia melihat sosok Yun Xuan yang anggun berdiri di depannya. Langit masih gelap dan dari kegelapan di sekelilingnya, tampaknya itu adalah saat yang paling gelap sebelum fajar tiba. Ada apa? Yang Kai bertanya. Kami akan memulai. Ketika kami melakukannya, pastikan kamu bertindak hati-hati dan ikuti instruksi aku. Jangan melakukan kesalahan. Jika kamu mati, aku tidak tahu bagaimana aku akan menjelaskan diriku kepada Nona Suiling. Dimengerti. Bagus, kemarin aku bilang kamu ingin bergabung dengan Bolt Independent Union, tapi itu hanya cara untuk memperlancar situasi. Apakah kamu ingin bergabung atau tidak setelah kita selesai di sini akan terserah padamu. Yun Xuan menyisirkan rambutnya kembali dengan lembut, menampakkan daun telinga dan pipi yang lembut yang seakan buah persik. Menatap ke arah cakrawala di mana sinar pertama fajar naik, Yun Xuan tiba-tiba bertanya, berapa umurmu tahun ini? 20, jawab Yang Kai dengan santai. Kultivasi batas Immortal Ascension tahap ke-7 di usia 20, waktu benar-benar berlalu, mata indah Yun Xuan tiba-tiba kabur saat dia menatap ke arah Yang Kai, tampaknya mengingat beberapa kenangan masa lalu, hanya kembali normal beberapa saat kemudian dan tersenyum, kamu masih sangat muda, jadi kamu pasti tidak akan mati, jika kamu mati, semuanya berakhir. Alis Yang Kai berkerut sedikit, merasa seperti kata-kata Yun Xuan membawa makna tersembunyi yang lebih dalam, tetapi tepat ketika dia akan bertanya, suara Sun Ying terdengar, bersiaplah untuk pergi. Setiap orang yang belum bangun membuka mata mereka, ekspresi kegembiraan muncul di wajah mereka. Ekspresi Yun Xuan juga menjadi serius saat dia dengan cepat mengumpulkan anggota timnya. Tidak lama kemudian, semua orang siap untuk pergi, dan di bawah kepemimpinan Sun Ying, mereka menuju tambang biji Suntin. Setengah jalan ke atas gunung kecil, ada sebuah gua yang gelap. Ini adalah pintu masuk ke lapisan mineral Bolt Independent Union di dalam hutan 1000 daun. Yang Kai merasakan semacam fluktuasi energi di sekitar pintu masuk gua ini dan mengira itu terkait dengan penghalang yang didirikan oleh anggota Bolt Independent Union kemarin. Mengirim sensei ilahi besarnya, Yang Kai dengan cepat mulai menyelidiki kedalaman gunung dan segera menemukan aura sejumlah binatang monster. Jika informasi itu benar, ini adalah binatang monster pemakan logam yang mereka incar, kebanyakan dari mereka memang binatang monster Orde ke-6. Buka! Teriak Sun Ying, mengangkat tangannya dan menuangkan trukinya ke penghalang energi, menyebabkan celah yang terlihat terbuka.